Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah hari Sabat. Apa itu hari Sabat? Mengapa hari Sabat itu penting? Sebenarnya hari Sabat kita rayakan di hari Sabtu atau hari Minggu. Mari kita mulai. Kita buka Alkitab kita bersama-sama, Markus 2 ayat 27 sampai ke 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara, hari Minggu atau hari Sabtu untuk sebagian orang Kristen adalah hari yang penting. Yang harus kita perhatikan dalam konteks yang benar. Sekalipun bagi orang lain itu mungkin merupakan hari untuk beristirahat atau rileks saja. Hari Minggu bukan hari yang kosong, tetapi adalah hari yang penuh. Hari yang bukan berarti kosong dari segala kegiatan, tetapi hari yang diisi dengan kemauan untuk benar-benar bisa memperoleh ketenangan dalam berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama. Dalam perjanjian lama, perintah Tuhan untuk menguduskan hari Sabat diberikan kepada umat Israel. Pada saat Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan. Tertulis di Keluaran 20 ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaannya, mengapa orang Israel harus mempunyai kemauan untuk memperoleh ketenangan dan istirahat? Saudara, karena jika tidak dengan kesadaran dan usaha yang benar, maka mereka tidak akan dapat istirahat pada hari Sabat. Hari Sabat diciptakan Tuhan untuk manusia, agar mereka dengan beristirahat dari kegiatan sehari-hari dan memperoleh kesegaran rohani dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan manusia. Markus 2 ke 27 dan 28 menjelaskan bahwa hari Sabat sebenarnya bukan ditentukan sebagai hari untuk Tuhan, tetapi Tuhan memberikan hari Sabat kepada manusia karena mereka tidak dapat bekerja terus-menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk mendapatkan penyegaran dan kekuatan baru dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Saudara, hari Sabat digunakan oleh orang Israel untuk berdoa dan memuji Tuhan. Tanpa kegiatan kerohanian itu, maka hidup manusia akan pelan-pelan menuju ke arah kehancuran. Karena baik dalam jasmani maupun rohani mereka akan mengalami kelelahan. Sesudah kebangkitan Kristus, orang Kristen mengadakan kebaktian pada hari Minggu. Hari Minggu kemudian disahkan oleh Kaisar Konstantin pada tahun 321 Masehi. Perlu dicatat bahwa hari Minggu bukanlah hari yang dipilih manusia untuk menggantikan hari Sabtu. Hari Sabat yang ditentukan Allah untuk Bani Israel. Namun hari Minggu menjadi hari peringatan kebangkitan Kristus yang sudah membawa keselamatan bagi umat manusia. Di mana yang datang dari segala bangsa. Hari untuk berbakti kepada Tuhan itu sudah ada sejak munculnya orang Kristen yang pertama. Tertulis di Kisah Para Rasul 20 ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi hari Minggu bukan berarti duduk di gereja untuk 1 atau 2 jam saja. Hari Minggu adalah hari di mana kita dalam ketenangan bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama manusia untuk memperkokoh iman dan menyegarkan hidup kita guna menghadapi minggu yang baru. Lebih dari itu, orang Kristen harus bisa mengingat kemurahannya setiap hari. Tuhan yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Pada hari itu, umat Tuhan diingatkan untuk kembali memusatkan diri kepada Tuhan seperti seekor rusa yang haus, yang ingin meminum air sungai yang menyegarkan. Sebaliknya, hari Sabat seharusnya kita jalani setiap hari dengan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Oke, kita sudah tahu pentingnya menguduskan hari Sabat. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita merayakan Sabat di hari Minggu? Saudara, jawabannya sederhana. Karena makna Sabat bagi kita adalah berbeda dengan makna Sabat bagi orang Yahudi. Makna Sabat bagi kita sangat berkaitan dengan Yesus Kristus. Begitu pula dengan waktu Sabat bagi kita sangat berkaitan dengan Yesus Kristus. Ada 3 alasan mengapa kita merayakan Sabat di hari Minggu. Pertama, karena Yesus Kristus adalah Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat ke-7 dan 8. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, hal yang terpenting bagi kita bukanlah hari Sabatnya, tetapi Yesus Kristus, Tuhan atas hari Sabat. Matius 12 ayat ke-7 dan 8 mencatat bahwa pada suatu hari Sabat, murid-murid Yesus memetik bulir gandum dan memakannya karena lapar. Melihat hal itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Lalu Yesus menanggapi hal tersebut dengan memberikan contoh Daud dan para imam dalam perjanjian lama.
yang melakukan sesuatu yang baik pada hari Sabat dan tidak disalahkan. Jika Daud dan para imam tidak dianggap melanggar hari Sabat, apalagi dia yang adalah Tuhan atas hari Sabat. So, Yesus dengan jelas menyatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus lebih penting daripada Sabat itu sendiri. Katakan amin. Yang kedua, karena Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Di dalam Matius 28 ayat pertama tertulis demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Hari ketujuh berarti hari Sabat. Setelah lewat hari ketujuh menjelang permulaan hari yang pertama, itu adalah hari Minggu, hari yang pertama. Nah, para perempuan itu pergi ke kubur dan mendapati Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari Minggu. Kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi pada hari Minggu menjadi dasar Sabat kita rayakan pada hari Minggu. Katakan amin. Yang ketiga, karena tradisi kekristenan sejak zaman para rasul. Beberapa ayat di dalam Alkitab memberikan petunjuk kepada kita bahwa orang-orang Kristen berkumpul secara rutin di setiap hari Minggu. Di Kisah Para Rasul 2 dan 4 menggambarkan mereka berkumpul tiap hari di rumah dan di bait Allah. Tetapi pada periode-periode sesudahnya, mereka beribadah secara rutin bersama-sama setiap hari Minggu. So, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-7a dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 16 ayat kedua juga dikatakan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. So, ayat-ayat ini menyeratkan bahwa orang-orang Kristen berkumpul bersama-sama pada hari pertama tiap minggu, yaitu pada hari Minggu. Mereka berkumpul untuk beribadah, saling mengasihi, dan melakukan aksi diakonia bersama-sama. Jadi ada 3 alasan mengapa hari Sabat kita berubah dari hari Sabtu menjadi hari Minggu. Tetapi apakah perubahan ini membuat hari Sabat kehilangan maknanya? Ternyata tidak. Karena makna Sabat di dalamnya tetap dipertahankan, bahkan diperjelas melalui karya penebusan Yesus Kristus Tuhan kita. Sabat di dalam Perjanjian Lama memperingati Allah sebagai pencipta dan penebus. Bangsa Israel harus menghormati hari Sabat karena mengingat bahwa setelah menciptakan selama 6 hari, Allah beristirahat pada hari ke-7. Begitu pula ketika umat Israel memberi istirahat kepada para budak mereka di hari Sabat. Hal itu mengingatkan mereka bahwa mereka dulu juga adalah budak di tanah Mesir yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Di dalam konteks penebusan Yesus Kristus, kita menemukan makna yang baru di dalam 2 hal tadi. Di dalam Sabat pada hari Minggu, kita masih tetap merayakan Allah sebagai pencipta. Amin. Namun, kita bukan hanya merayakan Allah sebagai pencipta secara umum, pencipta alam semesta, tetapi sebagai pencipta secara khusus, di mana Dia menciptakan kita kembali di dalam Kristus. Dalam 2 Korintus 5 ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada konsep tentang penciptaan di sana, yaitu penciptaan secara baru di dalam Kristus, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Sabat di hari Minggu juga menyatakan konsep yang baru tentang kelepasan dan belenggu. Kita bukan lagi dilepaskan dari perbudakan di Mesir, tetapi dilepaskan dari perbudakan dosa. Di Roma 6 menunjukkan bahwa dahulu kita terikat dan dibelenggu oleh dosa, tetapi Kristus mati untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita, maka kita dibebaskan dari semua belenggu itu. Bersama Kristus berarti kita mati terhadap dosa dan dibebaskan dari belenggu itu. Jadi sahabat Kristen tetap berbicara tentang penciptaan dan kelepasan, tetapi juga penciptaan yang berbeda, yaitu penciptaan baru di dalam Kristus. Dan kelepasan yang berbeda, yaitu kelepasan dari belenggu dosa. Itulah makna hari Sabat bagi kita orang percaya dan mengapa kita merayakannya di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di minggu hari ini kami boleh mendengarkan khotbah. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang membangkitkan iman percaya kami. Kami belajar tentang hari Sabat, di mana adalah hari yang kami khususkan untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah setiap hari adalah hari Sabat, bukan hanya hari Minggu. Mengapa? Karena kerinduan kami adalah kerinduan yang sungguh amat ingin dekat dengan Tuhan, ingin memuji, menyembah Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Begitulah jiwa kami haus akan Engkau.
Bapa, nyatakanlah kehendak-Mu dalam hidup kami. Buat setiap rekan-rekan kami yang ada di rumah-rumah, buat Bapak, Ibu, anak muda, siapapun yang saat ini mendengarkan khotbah minggu bersama dengan kami. Tuhan, kuatkan mereka. Tuhan, bawa setiap mereka makin hari makin rindu, makin hari makin cinta dengan Tuhan. Bila kami mau meluangkan waktu kami, mengkhususkan waktu kami untuk senantiasa memuji, menyembah Tuhan, dan berdoa, berbicara dengan Tuhan. Kami tahu, kami rindu dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan jauh lebih rindu kepada kami. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan penuh mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.